Seperti yang kita tahu, konstelasi bintang terdiri dari 12 zodiak, yaitu Aries, Aquarius, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, dan Pisces. Tapi tahukah kalian kalau sebenarnya konstelasi bintang itu terdiri dari 88 rasi bintang, yang bahkan jauh lebih banyak daripada itu. Ngomongin soal rasi bintang di konten kali ini, Bang Nat akan membuat part ketiga dari Boboiboy Zodiak. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Yay! Yang ke-13, kita ada Snake Star yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Ophiuchus. Secara harfiah, Ophiuchus ini memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu pembawa ular. Zodiak ini digambarkan dengan gambar pria yang memegang ular. Dalam astrologi, orang dengan zodiak baru Ophiuchus memiliki umur yang panjang, kreatif, dan punya visi. Dan si rasi bintang Ophiuchus ini digadang-gadang sebagai rasi bintang ke-13 yang sempat menghebohkan jagat maya. Dari segi desainnya cukup keren sih, karena Bang Nat mendesainnya seoriginal mungkin dengan penggambaran dari Ophiuchus, yaitu seseorang yang membawa ular dengan baju ala Romawi kuno, dengan menggunakan senjatanya yaitu berupa ular galaksi, yang dimana ular tersebut akan memiliki kemampuan untuk memperbesar dirinya ketika dipanggil oleh Boboiboy Ophiuchus. Dengan ukuran sebesar itu, tentunya ular Ophiuchus bisa dengan mudah menghantam musuhnya ataupun membelit sasarannya. Selain memiliki fisik yang luar biasa besar, ular ini juga dilengkapi bisa yang cukup beracun, yang si racunnya tuh 11-12 dengan racun dari Boboiboy Scorpio. Yang ke-14, kita ada Hunter Star yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Orion. Seperti yang kita tahu, Orion atau Wakulu adalah suatu rasi bintang yang sering disebut-sebut sebagai sang pemburu. Rasi ini mungkin merupakan rasi yang paling terkenal dan mudah dikenali di angkasa. Dan bintang-bintang terangnya terletak pada ekuador langit dan terlihat di seluruh dunia, sehingga membuat rasi ini terkenal secara luas. Untuk desainnya juga udah cukup keren karena ia terlihat gagah dengan membawa gada yang besar yang terbuat dari kristal. Dengan menggunakan senjata andalannya tersebut, Boboiboy Orion mampu mengendalikan kristal yang bisa ia ciptakan. Dengan cara menghentakkan gadanya ke tanah, ia bisa membuat kristal dengan sangat mudah. Selain itu, ia juga adalah salah satu rasi bintang yang cukup kuat dan memiliki power yang sangat tinggi. Yang hal ini membuat ia tetap kuat walaupun kristal pada senjatanya terus membesar ketika ia sedang bertarung. Yang ke-15, kita ada Mystic Star yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Pegasus. Seperti yang kita tahu, Pegasus atau kuda terbang adalah salah satu rasi bintang di belahan utara. Dinamai dari mitologi Pegasus, rasi ini adalah satu dari 88 rasi bintang modern dan juga satu dari 48 rasi bintang yang didaftar oleh Ptolemy. Kalau bagi Bang Nat, desainnya juga udah cukup keren, namun sedikit melenceng karena bukan menggunakan kuda terbang, tapi malah menggunakan motor. Sebenarnya pada awalnya Boboiboy Pegasus harusnya menunggangi kuda terbang, namun karena ada sebuah insiden di mana roh dari kuda terbangnya itu malah masuk ke dalam motor, jadi Boboiboy Pegasus ini mengendarai motor. Hal ini juga yang menjadi kunci keunikan dari Boboiboy Pegasus, karena ia bisa memanipulasi jiwa dari si Pegasus yang ia miliki dengan cara memindah-mindahkannya kepada setiap kendaraan. Yang hal ini akan membuat si Pegasusnya semakin kuat ketika ia masuk ke dalam kendaraan yang jauh lebih kuat. Yang ke-16, kita ada Polar Star yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Polaris. Seperti yang kita tahu, bintang itu adalah Polaris atau dikenal juga sebagai bintang utara. Jaraknya sekitar 430 tahun cahaya dari bumi.
merupakan bagian dari konstelasi Usar Mirror. Selain itu, Polaris juga disebut sebagai bintang utara karena lokasinya ada di atas kutub utara yang dilambangkan dengan beruang kutub. Dari segi desainnya cukup keren sih, sedikit mirip dengan Boboiboy Leo, namun memiliki ciri khas tersendiri karena ia memiliki sarung tangan yang mirip seperti tangan beruang. Selain itu, dari segi kemampuannya, Boboiboy Polaris ini memiliki kemampuan yang jauh berbeda dari Boboiboy Leo. Karena rasi bintang Polaris itu ada dua, Polaris kecil dan Polaris besar. Dengan begitu, kemampuan dari Boboiboy Polaris ini mampu mengubah ukuran tubuhnya menjadi jauh lebih besar ataupun jauh lebih kecil. Dengan begitu, ia dapat dengan mudah untuk menyusup ke wilayah musuh ataupun memporak-porandakannya dengan ukurannya yang bisa berubah menjadi jauh lebih besar. Yang ke-17, kita ada Swan Star yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Cygnus atau Boboiboy Deneb. Bintang Cygnus merupakan bintang tercerah dari ke-19 di langit malam dengan magnitudo 1,25. Sebagai bintang super raksasa, bintang ini juga termasuk bintang yang cemerlang di langit malam yang dilambangkan oleh angsa. Walaupun memiliki dua nama, tapi rasi bintang yang dimaksud tetap sama. Dari desainnya juga cukup keren sih kalau bagi Bang Nat. Selain itu, ia juga bertemakan seorang penyair. Hal ini tuh sangat berhubungan langsung dengan kemampuan yang dimiliki oleh Boboiboy Cygnus atau Deneb ini, karena ia mampu memanipulasi sebuah musik. Dengan kemampuan musical manipulation, ia mampu membuat musik yang ia ciptakan menjadi sebuah senjata yang cukup berbahaya ketika diarahkan kepada musuhnya. Selain itu juga, ia memiliki sebuah kemampuan untuk merubah musik berbahayanya menjadi musik yang merdu, yang terkadang bintang ini bisa Boboiboy gunakan untuk menghibur orang-orang yang sedang membutuhkan. Yang ke-18, kita ada Time Star yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Horologium. Seperti yang kita tahu, Horologium adalah rasi bintang yang redup, terletak di belahan langit selatan dengan deklinasi sekitar minus 60 derajat. Nama Horologium juga diambil dari bahasa Latin yang berarti jam, dan rasi bintang ini juga dilambangkan oleh jam. Dari segi desainnya cukup keren sih kalau bagi Bang Nat, karena ia juga memegang pedang yang memiliki bentuk seperti jarum jam, yang ada jarum panjang dan jarum pendeknya. Ditambah lagi, kemampuan dari Boboiboy Horologium ini cukup unik karena ia mampu merewind waktu 10 detik ke masa lalu, dan ia juga memiliki kemampuan untuk melihat 10 detik ke masa depan. Dengan dua kemampuan yang sangat hebat, ia memiliki kemampuan berpedang juga yang bisa ia kombinasikan dengan kemampuan rewind dan melihat masa depannya. Dengan begitu, ia mampu melihat pergerakan 10 detik dari musuhnya, sehingga ia bisa menciptakan tebasan yang sangat tepat. Dan ketika tebasannya meleset, ia bisa merewind waktunya agar tebasannya tepat pada musuhnya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Sebenarnya Bang Nat itu punya niatan untuk membuat Boboiboy Chinese Zodiac. Kalau memang kalian setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!